Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami tentang daftar pustaka. Perkenalkan, nama saya Tasik Lebok, NIM B021559. Langsung saja, daftar pustaka adalah sebuah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya yang tulis selalu mencantumkan dalam pustaka di akhir karangan. Hal ini dibuat untuk memudahkan pembaca ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu, bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka. Dari segala bahasa, daftar pustaka juga memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang di dalamnya mencantum nama pengarang, judul buku, penerbit, dan tahun penerbit, dan hal-hal yang lain terkait dengan penempatannya berada pada bagian akhir sebuah karangan atau buku dan susunan yang diurutkan berdasarkan abjad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati, NIM B02215499, kelas keperawatan E. Di sini saya akan membacakan tentang unsur-unsur daftar pustaka. Persiapan yang baik agar tidak ada kesulitan dalam menyusun daftar pustaka itu, setiap penulis harus mengetahui pokok-pokok mana yang perlu dicatat. Yang pertama, nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Yang kedua, judul buku termasuk judul tambahannya. Yang ketiga, data publikasi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit. Catatkan beberapa nomor jilid atau tabel, jumlah halaman dan buku tersebut. Yang keempat, untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Saya akan masuk ke syarat penulis daftar pustaka. Adapun beberapa ketentuan serta aturan cara penulis daftar pustaka yang baik dan benar itu: pertama, bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya ditulis terlebih dahulu. Sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarga, diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang kecuali nama Cina. Yang kedua, gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang ketiga, judul buku dicetak miring atau digaris bawahi pada setiap kata, jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. Yang keempat, garis pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan garis kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ketujuh. Yang kelima, jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi. Yang terakhir, jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya 2 spasi. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Putri Maharani, NIM B02215528 dari kelas E keperawatan. Dan selanjutnya di sini adalah teknik penyusunan daftar pustaka. Berikut ini terdapat beberapa teknik penyusunan daftar pustaka terdiri atas: yang pertama, penyusunan urutan daftar pustaka berdasarkan alfabet yang secara berturut-turut ke atas ke bawah tanpa menggunakan angka dalam kurun 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kedua, dalam penulisan daftar pustaka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. 3. Menulis nama pengarang bagian belakang terlebih dahulu ditulis, kemudian diikuti dengan nama depan. 4. Tulis tahun terbit buku, setelah itu diberi tanda titik. 5. Tulis tahun terbit buku dengan memberikan garis bawah, cetak miring setelah judul buku, kemudian diberikan tanda titik. Dan ke-6, tulis kota terbit dan nama penerbitnya. Antara
Pada kedua bagian tersebut diberi tanda titik 2, kemudian setelah nama penerbit diberikan tanda titik. Dan yang ketujuh, bila akan digunakan dua sumber pustaka atau lebih dengan pengarang yang sama, maka sumber dirilis dari buku terlebih dahulu terbit, kemudian diikuti dengan buku yang baru terbit. Pada kedua sumber pustaka itu dibubuhkan tanda garis panjang. 8. Bila daftar pustaka berasal dari sumber internet, maka ditulis seperti yang disarankan oleh Sophia dalam kurun 2002, di mana komponen bibliografi online tersebut ditulis sebagai berikut. 9. Nama pengarang. 10. Tanggal revisi terakhir. 11. Judul makalah. 12. Media memuat. 13. URL yang terdiri dari protokol situs page and file. 14. Tanggal akses. 15. Penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari buku pertama. Di mana ini pada pengambilan data buku pertama, penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu, setelah nama belakang ditulis beri tanda koma, dimulai dari nama belakang lalu diberi tanda koma dan dilanjutkan nama depan. Kedua, tahun pembuatan atau penerbitan buku. Ketiga, judul bukunya ingat ditulis dengan menggunakan huruf miring. Setelah judul, gunakan tanda titik. Keempat, tempat diterbitkannya. Setelah tempat penerbitan, gunakan tanda titik 2. Dan kelima, penerbit buku tersebut diakhiri dengan tanda titik. Oke, sekian pemaparan teori daftar pustaka dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.